Amin. Ya, shalom, selamat pagi dan selamat hari perayaan, ya, hari perayaan Pentakosta atau hari ke-50, atau juga dikatakan bahwa hari di mana lahirnya gereja, ya. Jadi gereja itu dipercaya lahirnya itu ya hari Pentakosta, ya, karena Tuhan memang suruh murid-muridnya untuk diam dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan menyampaikan Injil dulu, tunggu sampai Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, baru mereka menyampaikan kabar itu, dan di situ dipercaya mulai berdirinya gereja. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu berani karena Roh Kudus. Ya, nah berani itu apa sih? Ada yang bilang berani itu nggak takut. Apakah betul berani itu nggak takut? Rupanya berani itu bukan nggak takut, tetapi berani adalah ketika engkau takut, tapi engkau tetap melakukannya. Ya, itu berani. Kalau nggak takut, ya itu namanya God mode, ya. Kalau dalam game, pernah main game, ya, biasanya ada mode Tuhan, ya, God mode, ya. Itu apa? Ketika kita ditembaki musuh, power kita nggak berkurang, ya. Ya, sehingga apa? Kita nggak bakal takut. Kenapa? Kita nggak mungkin mati, ya, di dalam game itu, maksudnya, ya. Kita nggak bakal mati di dalam game itu, maka kita nggak takut. Ya, kita nyerang musuh nggak takut. Kenapa? Karena memang kita punya kekebalan. Tetapi beda dengan keberanian. Berani itu bukan berarti terus kita nggak takut sama sekali. Kita tetap takut. Itulah mengapa ada yang berkata bahwa di dalam firman Tuhan itu ada 365 kata jangan takut, gitu ya. Ya, saya juga hanya mengutip karena saya belum pernah ngitung, ya. Ya, dan pengkhotbah ini biasanya berkata bahwa karena itu tiap hari Tuhan bilang kepada kita jangan takut. Artinya tiap hari kita memang takut. Tiap hari kita banyak yang kita takutkan, masa depan kita, ya, kekhawatiran kita takut. Dan itu normal, it's okay. Yang jadi masalah ketika ketakutan itu menjadi menguasai hidup kita. Nah, ini yang nggak benar. Ya, tapi kalau kita takut, it's okay. Bahkan dalam konteks keberanian bukan berarti kita serampangan, ya, naik motor ngebut. Kenapa? Oh, aku berani kok. Bukan, itu God mode tadi, ya. Jadi mode nggak mikir, gitu. Mode nggak mikir, ya, karena hajar saja. Sebetulnya kita takut, ya, tetapi kita tetap melangkah. Nah, karena itu seorang yang berani itu bukan orang yang gegabah, ya, beda. Orang yang gegabah itu tadi, ya, dia nggak takut, ya, tuh ada 10 orang di depannya, saya nggak mundur satu langkah pun. Kenapa? Karena belakangnya tembok, jadi nggak mundur, ya. Bukan begitu. Ketika ada 10 orang dan kita main hajar saja tanpa perhitungan, itu namanya tolol. Ngerti ya? Ya, itu namanya tolol. Bahkan firman Tuhan bilang kalau satu negara mau berperang, mereka kan apa? Duduk dan membahas. Kira-kira kita menang nggak lawan mereka? Itu bukan berarti kita takut, tetapi itu bicara bijaksana, bicara berhikmat, bicara pengertian, gitu ya, bicara nasihat. Kalau kita memang kira-kira kalah, ya buat apa? Ya. Kalau ada orang yang mau membangun menara, firman Tuhan bilangnya menara, ya, membangun menara, tentu kita akan duduk dulu, diam, dan hitung kira-kira butuh biaya berapa, betul, ya, kira-kira pembangunan berapa lama, itu dihitung dulu, ya. Setelah itu baru kita pastikan, oke, kita akan bangun menara. Kalau mungkin zaman sekarang, kalau Pak Joko mau bikin rumah, pasti dipikir dulu, ya, ini kira-kira habis berapa ini, ya, uangnya ada berapa. Kita nggak serampangan karena kita berani. Oh, Pak Joko berani, pokoknya saya bangun rumahnya, ya, saya panggil tukang, saya pesen material, pokoknya datang, bayarnya ibu. Itu
bukan berani, itu serampangan ya. Berani itu dia mengkalkulasi dengan benar. Masih ada ketakutan? Tentu masih ya, itu normal. Tetapi berani melangkah, ayo maju ya. Di antara kita, apakah saya melihat ada anak-anak muda yang mungkin dalam waktu dekat akan masuk dalam fase pernikahan ya? Sudah dipikirkan betul? Sudah ya, mulai dipikirkan setelah menikah nanti tinggal di mana, biaya pernikahan bagaimana gitu ya. Nanti mau menikahnya di mana, resepsinya bagaimana, makanannya apa, banyak yang dipikirkan. Apakah berarti kok nggak berani? Oh berani. Karena berani itu bukan serampangan. Berani betul-betul dihitung secara seksama, dan setelah itu baru bertindak. Kalau hanya dihitung secara seksama dan Anda nggak kemana-mana, itu bukan berani namanya ya. Itu bukan berani. Berani itu setelah engkau hitung semuanya, engkau melangkah ya. Ada pasangan yang mungkin usia nambah, tapi Pak Pendeta, anak belum ada ya. Teman-teman saya udah ada cucunya ya, temennya udah punya cucu bahkan ya. Tapi ini kita anak itu belum gitu ya. Wah gimana Pak Pendeta? Ya no problem ya. Bukan, jangan berarti kita harus takut, tetapi beranilah. Berani itu berarti diperhitungkan dengan betul ya. Masa depan bagaimana, berapa yang harus di saving gitu ya untuk ke depan ya. Dan banyak hal yang perlu diperhitungkan. Itu bagus ya, karena itulah berani. Jangan terus udah kalau begini mendingan saya main ayunan pakai leher ya, itu namanya nggak berani itu ya, itu pengecut ya. Tapi berani, dia tetap melangkah, dia tetap lalui segala masalah, tetapi dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Nah beraninya karena Roh Kudus. Tentu ada banyak hal yang membuat kita berani ya. Salah satunya adalah tanggung jawab. Ya, saya mengenal satu orang ibu yang karena dia single fighter sehingga dia berani, dia lakukan banyak hal walaupun lelah, dia tetap lakukan. Kenapa? Karena ada banyak beban di pundaknya. Dia harus berani ya. Kalau nggak berani, hancur biaya Pak Pendeta. Ya betul juga ya, kalau saya diajak ngomong gitu, ya betul juga ya. Engkau harus berani, engkau harus kuat, engkau harus melangkah, karena ada tanggung jawab di pundak ya. Itu salah satu motivasi kita berani. Tetapi kita mau belajar berani karena Roh Kudus. Nah karena itu ini tidak lepas dari kejadian Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2 di mana ini cerita tentang turunnya Roh Kudus ya, karena hari ini hari Pentakosta, kita merayakan peristiwa ini ya, di mana murid-murid Tuhan Yesus ya. Pentakosta itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan sampai selanjutnya. Ini bicara tentang hari Pentakosta, dan di situ yang menarik ada 120 orang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 berkata ada 120 orang yang berkumpul ikut PDP, pekan doa Pentakosta, itu 120 orang ya. Jadi kemarin selama 10 hari ya kita doa rata-rata 50 ya, 50 yang hadir ya. Ini harusnya dalam satu waktu kita bisa memenuhi kuota ya, 120 ya. Ya kita doakan supaya nggak tahu tahun berapa ada 120 orang, biar pas gitu khotbahnya jadi enak gitu ya. Jadi ada 120 orang yang berdoa, dan di Kisah Para Rasul 2 dituliskan bagaimana Roh Kudus turun ya. Tapi yang menarik, coba kita lihat ayat yang ke-11. Setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Berani yang seperti apa yang mereka dapatkan ya? Saya rangkum paling tidak ada 3 ya, dan ini berbahaya sekali karena selama 10 hari saya hanya dikasih waktu 15 menit untuk khotbah ya. Dan hari ini saya tidak ada limit waktu ya, jadi prepare ya. Ya, bersiap-siaplah ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11 ya. Setelah Roh Kudus turun, mereka semua kepenuhan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Yang menarik ayat 11,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Sampai sini oke lah. Tapi apa sih yang mereka katakan? Apa yang mereka omongin? Rupanya mereka berbicara tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi yang pertama, keberanian apa yang diberikan oleh Roh Kudus adalah keberanian untuk bersaksi. Itu dulu. Ya, ketika Roh Kudus turun, pertama kali yang berubah dari mereka, menurut saya, mereka berani untuk bersaksi. Sebelumnya boro-boro bersaksi. Ya, ngaku muridnya Yesus saja nggak berani. Siapa? Si Petrus. Ya kan? Si Petrus bahkan menyangkal 3 kali karena takut dia jadi muridnya Yesus. Dia ketahuan kalau dia muridnya Yesus. Tapi dalam konteks ini mereka tiba-tiba berani bersaksi. Berani bersaksi, berani menceritakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, ini bicara bersaksi. Nah, yang menarik Matius 28 ayat 19. Ini ayat emas ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kayaknya sih kenal kita ya dengan ayat ini ya. Tapi yang menarik, perikop ini sebetulnya baru bicara bersaksi. Karena firman Tuhan bilang apa? Engkau akan menjadi saksiku. Belum jadi apa-apa dulu. Yang pertama dulu jadi saksiku. Dan jadi saksinya Tuhan itu apa? Ya ini, pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Itu bicara jadi saksi. Jadi yang pertama muncul adalah keberanian untuk bersaksi. Pertanyaan saya, sudahkah kita berani untuk bersaksi? Ya. Bersaksi itu nggak bicara tentang momen khusus, kumpulin orang. Bapak Ibu dengerin, saya mau bersaksi seperti yang ada di depan sini. Ya, ya itu bagus. Ini latihannya. Ya, latihannya. Tetapi ketika di dunia Bapak Ibu sendiri-sendiri, maka kita harus bisa bersaksi ketika memang Tuhan suruh kita bersaksi. Contoh sederhana, ketika teman kita curhat, ya siapa di sini yang suka dicurhati teman, ya, wah ya, atau suka curhat ke teman, ya. Kalau suka dicurhati teman, aduh, bro, aku tuh masalahnya banyak begini-begini, bisakah kita bersaksi? Saya sih gimana sih? Aku dulu kayak kamu. Loh, itu menarik. Ya, ketika kita bicara aku dulu kayak kamu. Tapi setelah aku ikut Yesus, aku tahu kebenaran. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah meminta-minta karena Tuhan janjikan berkat. Aku tidak pernah khawatir. Loh, itu kesaksian tuh. Kesaksian. Ya. Loh, kesaksian itu yang mempengaruhi dari diri kita. Kesaksian itu muncul dari apa? Masa lalu kita, ya, cerita kita. Ya. Bu Brenda kalau ada yang curhat, Bu, anakku loro, aku bingung ini. Gampang Bu Brenda. Anak masuk rumah sakit gimana nih Bu Brenda? Santai, anak saya ke rumah sakit itu seperti makan roti ya. Sering maksudnya ya. Ya. Dan Tuhan tetap tolong sampai hari ini. Loh, itu kesaksiannya toh. Makanya kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan, kenapa saya punya masalah ini, kenapa saya harus melalui banyak duri di dalam hidup saya. Rupanya itu bisa jadi bahan kesaksian. Betul nggak? Ya? Coba kalau kita hidupnya fine-fine aja, hidupnya lempeng-lempeng aja, gitu ya, kita nggak bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Kita nggak bisa bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong kita, karena kita memang nggak pernah ditolong, gitu kan? Jadi yang pertama adalah keberanian untuk bersaksi. Kalau saya lihat, ya, biasanya nggak tahu seluruh jemaat itu masalahnya apa, tapi saya bisa melihat sebagian besar dan saya mengerti pergumulan kalian. Tetapi yang menarik, bersyukurlah
Karena pergumulan yang sudah kalian lalui membuat kalian harusnya berani menjadi saksi. Ya. Ketika kita bicara sama tukang sayur, aduh harga-harga naik, begini, ada kesaksian di situ. Betul ya? Ketika ada yang curhat tentang keluarganya, ya ada yang kesaksian. Oh jangan khawatir, suami saya juga begitu dulu. Tetapi Tuhan sudah mengubahnya dan sekarang suami saya jadi luar biasa. Loh, itu kesaksiannya. Kesaksian. Ya, kesaksian. Karena itu yang pertama kali rupanya murid-murid ini diberikan keberanian untuk bersaksi. Apakah mereka nggak takut? Saya kira ketakutan ada, kekhawatiran ada. Ya. Tetapi bukankah berani tadi itu bukan berarti tidak takut. Berani adalah kita takut, tapi kita tetap melangkah dengan perhitungan. Ya, ojo terus ngawur. Atau saksiannya ketika ada yang curhat, aduh saya sakit, perut saya itu sakit setiap hari. Oh jangan khawatir, ya adik saya dulu gitu sakit perut gitu. Terus gimana? Ya 2 hari yang lalu mati. Waduh, itu yang curhat ya. Bukannya semakin mengenal Kristus, pulang aduh goyah Bapak Ibu ya. Bukan diberi kekuatan, malah jatuh gitu ya. Kenapa? Karena kita kurang mengerti cara bersaksi yang benar. Karena itu ayo kita praktis ya, kita berlatih, kita mengerti tentang bagaimana cara memberikan kekuatan kepada orang lain ya. Jangan terus saksiannya ya memang betul ya, tapi saya percaya adik saya walaupun meninggal ya, tapi ya Tuhan tetap bantu keluarga yang lain. Tapi kan ini orang yang lagi sakit ini kan jadi terangkapan gitu ya. Waduh, adiknya mati ya, gimana saya gitu ya. Ya janganlah ya, kita harus punya wisdom juga, punya hikmat juga supaya kita bersaksi dengan benar. Jadi nggak sembrono, nggak serampangan beraninya. Nah, yang kedua, setelah murid-murid itu bersaksi, ya, kita kembali ke kisah para rasul ya. Nah kemudian yang menarik adalah, ini agak panjang tapi untuk mempersingkat waktunya karena tadi ayat 11 selesai. Nah kemudian kita masuk kepada ayat 14 ya. Nah ayat 14 ini agak panjang dan perikopnya menarik. Perikopnya adalah khotbah Petrus ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lalu kemudian Petrus mengutip satu ayat ya, di ayat 17 ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini sebetulnya dikutip dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32, nggak perlu dibaca. Tapi maksud saya, setelah bersaksi, keberanian apa yang Tuhan beri? Yang Roh Kudus beri itu keberanian untuk mengajar, keberanian untuk berkhotbah. Ini berbeda dengan kesaksian. Tadi kesaksian, tadi kita sudah bicara, kesaksian itu apa yang kita pernah lalui ya. Orang yang bersaksi itu harus orang yang mengalami ya. Itu kesaksian itu begitu. Kalau Bapak Ibu ke pengadilan begitu ya, di pengadilan ada saksi, pasti hakim akan tanya, kamu lihat sendiri? Oh enggak Pak, itu kata tetangga Pak. Oh itu nggak bisa, itu nggak bisa saksi, itu bukan saksi itu ya. Tapi kalau khotbah itu beda, kalau mengajar itu beda. Petrus mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama tentunya ya. Kalau kita baca sampai ayat 40-an kalau nggak salah, dia mengutip banyak sekali ayat tentang khotbahnya ini ya. Tentang khotbahnya ini Petrus mengutip ya sampai ayat 40 ya, nanti dibaca boleh di rumah. Tapi intinya yang kedua bicara tentang mengajar ya. Dan Matius 28 ayat yang ke-20, setelah kita pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, setelah itu apa?
ajarlah mereka. Nah ini tahap keduanya nih, ya. Tahap keduanya setelah kita bersaksi nih, ya, setelah bersaksi, ya, setelah itu yang kedua adalah yuk kita mengajar, yuk kita berkhotbah. Berani? Ya, ini keberanian, ya, kata Roh Kudus sekali lagi ya. Ya, ini kita harus mengajar, kita harus berkhotbah, dan berkhotbah itu juga nggak boleh asalan, nggak boleh serampangan, karena keberanian itu bukan serampangan. Tadi saya sudah kasih prolognya. Bagaimana? Makanya saya berusaha sebisa mungkin menyisipkan hal-hal yang sekiranya jemaat penting untuk kalian nanti mengajar. Ya, saya pernah bicara tentang dinosaurus kayak, ya. Saya pernah bicara tentang nama Allah, masih ingat ya pengajaran itu ya. Saya pernah bicara tentang surga dan neraka. Saya pernah bicara dengan, mungkin Bapak Ibu, urusannya apa ya sama hidup ini ya? Urusannya apa sama kerjaan saya? Surga dan neraka ya. Tapi saya sisipkan itu supaya Bapak Ibu bisa mengajar. Ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya. Kemarin hari Sabtu kemarin saya bicara tentang rohnya Samuel, ya. Rohnya Samuel itu roh beneran atau enggak gitu ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu Tuhan tempatkan, ketika kau harus mengajar, kalau kau nggak mengerti tentang dasar-dasar Alkitab, piye corone mengajar. Betul ya? Di sini yang jadi guru Bu Yati jadi guru, ya kan? Ya kalau sekarang sih beliau sudah puluhan tahun jadi guru, ya pastinya sudah nggak pernah lagi buka buku. Kenapa? Sudah di sini, ya. Betul ya Bu ya? Ya, saya dulu pertama kali ngelesin itu saya umur 18 tahun, ya. Ya, Anda pasti kaget, ya. Tapi ketahuilah saya nggak langsung tua seperti ini. Saya pernah 18 tahun juga, ya. Jadi ketika saya 18 tahun, ketika mulai mengajar, ya, mengajar matematika, fisika, saya harus latihan secara serius. Rumusnya saya hafalin, ya. Ya, yang dulu pernah diajarin Pak Joko, murid saya, guru saya muridnya beliau. Saya pelajari semua supaya saya bisa mengajar gitu ya dengan baik. Tapi setelah 5 tahun mengajar, 7 tahun mengajar, itu udah keluar sendiri ya. Betul ya Pak Joko ya? Udah keluar sendiri ya. Wah, udah ngelihat soal itu baru judulnya aja kita udah tahu jawabannya ya. Nah, maksud saya begini, keberanian untuk berkhotbah pun begitu. Ya, kita harus persiapkan betul. Persiapkan betul dan jangan khawatir, semakin sering engkau berkhotbah, semakin sering engkau mengajar. Itu bukan semakin sulit loh. Semakin mudah. Yang sulit adalah langkah pertamamu, itu yang sulit. Ya, aduh nanti ngomong apa ya? Aduh nanti gimana ya? Aduh banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan. Tapi karena Roh Kudus, kita harus berani. Kita berani untuk mengajar. Ya, tapi tentu dengan persiapannya cukup. Ya, kita mengerti betul tentang firman Tuhan dan kita mulai mengajar. Ya, ada loh, ya, pengajar yang katanya S2, ya, wah, titelnya MTH. Ya, tapi kalau pengajar itu muter, ya, muter dari Semarang, Simpang 5, Pekalongan, padahal tujuannya Jogja. Ya, nah maksud saya itu pun perlu dipelajari. Bagaimana cara Anda mengajar yang tepat sasaran. Ya, dimulai dari apa? Ya, mulailah dari langkah sederhana. Mau praktek, ya, ayo mengajar. Ya, jangan salah, saya pertama kali berkhotbah itu bukan terus di mimbar ini di ibadah raya, ya enggak juga. Ya, saya pertama kali mengajar tentang firman Tuhan di ibadah remaja. Ya, ada remaja dan waktu itu saya jadi ketua remaja. Saya harus mulai mengajar, yang diajar juga teman-teman sendiri, betul ya? Itu dulu. Ya. Seperti Pak Danu juga punya track record yang sama kayaknya ya. Beliau juga ketua remaja dulu ya. Gantiin saya kayaknya. Ya, maaf ya, saya pergi duluan. Ya, ya, artinya apa? Ya mulai dari skala yang kecil dulu. Kadang-kadang kita, saya mau berkhotbah,
di hadapan 10.000 jemaat, seto ya. Ada khotbah di depan remaja 2-3 orang aja nggak mau. Ya, bagaimana kok bisa berkhotbah? Itu namanya serampangan gitu ya. Bukan berani, itu serampangan. Berani itu Anda persiapkan betul-betul, dan setelah itu Anda melangkah walaupun Anda takut. Ya. Karena itu ayo mengajar. Dan sebelum mengajar, ayo diajar. Ya. Ayo belajar. Itu dulu. Nah, setelah itu kita akan bisa menjadi pengajar-pengajar yang baik. Tahu bagaimana caranya berbicara dengan orang. Ya. Saya agak heran kalau ada orang Kristen bilang, aku tuh nggak bisa ngomong. Loh, Tuhan itu nyuruh kita menjadi saksi, ya, menjadi pengajar. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa ngomong? Itu kan aneh, gitu ya. Ya, Bu Elizabeth Philip itu nggak bisa lihat, ya. Tapi dia tidak sia-siakan mulut yang diberikan Tuhan untuk mengajar. Ya. Saya belum pernah, tapi menurut saya pastinya Tuhan juga akan pakai bahkan orang yang nggak bisa ngomong sekalipun untuk mengajar. Ya, zaman sekarang ada banyak cara untuk mengajar. Anda nggak bisa ngomong secara langsung. Anda bisa ketik, Anda bisa chatting, ya. Anda bisa bikin vlog, Anda bisa bikin banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk mengajar, ya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Ketakutan ada, pasti. Kekhawatiran ada, tetapi dengan perhitungan yang mantap, keberanian itu akan muncul. Nah, yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Coba ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Tadi setelah bersaksi, terus mengajar atau berkhotbah, ya, kalau berkhotbah nggak ngerti perjanjian lama gimana ya. Petrus saja mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa mengutip ayat? Kan gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, lanjutannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang menarik, tadi saya kasih tahu di prolog bahwa Pentakosta adalah hari di mana gereja itu mulai ada. Ya, beberapa pendapat mengatakan bahwa Pentakosta adalah hari di mana Kristen ada. Agama Kristen itu ada, karena agama Kristen fondasinya ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada agama Kristen. Ya, tapi yang menarik, firman Tuhan bilang bertambah 3.000 jiwa. Ngapain sih pakai ditulis 3.000 jiwa? Do you know kenapa? Kenapa ditulis 3.000 jiwa? Ini di luar persiapan saya, makanya saya cari dulu di internet, ya. Coba buka Keluaran 32 ayat 28. Sebelum agama Kristen, kita ini mengakar dari agama sebelumnya, agama Yahudi. Tahukah Bapak Ibu, agama Yahudi itu mulai ada itu kapan? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan turun dengan 10 perintah Allah. Di situ mulai ada agama Yahudi. Sebelumnya tidak ada agama Yahudi, tidak ada aturan, tidak ada Taurat, ya, sebelumnya tidak ada. Makanya kalau ditanya agamanya Abraham apa? Abraham tidak ada agama. Abraham bukan agama Yahudi, bukan. Ya Abraham, ya. Dia langsung bisa komunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri secara langsung. Tapi yang menarik, ketika agama Yahudi itu ada atau tanda kutip dibentuk, Musa turun nih bawa 10 perintah Allah, 2 log batu. Kita tahu ceritanya. Ketika sampai di bawah, apa yang Musa temukan? Orang Israel sedang ngopi. No, itu pada sedang ngopi ya. Ketika turun ke bawah, orang Israel sedang menyembah lembu emas, dan kemudian marahlah Musa, dan Tuhan suruh suku-suku Israel yang memihak kepada Tuhan bunuh saudaranya. Maksudnya itu hukuman bagi Tuhan.
karena agama Yahudi mulai ada, malah mereka sudah melanggar. Baru aja ada, udah melanggar. Gampangnya begini, ya. Baru memberkatan nikah, besoknya selingkuh, nah gitu ya. Kan parah banget gitu ya, parah banget. Nah, karena itu Tuhan marah dan orang Lewi membunuh saudaranya, dan Keluaran 32 ayat 28 berkata, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu, tewaslah. Kira-kira berapa? 3.000 orang. Ngerti ya? Kenapa sih kok bisa para rasul pakai tulis 3.000 orang? Ini untuk membandingkan. Ketika agama Yahudi, ketika hukum itu ditaruh Tuhan di antara manusia, ada 3.000 orang mati. Tapi ketika Roh Kudus turun, ada 3.000 orang diselamatkan. Mantap ya? Sama-sama 3.000, sama-sama dua agama yang mulai muncul, tetapi dampaknya berbeda. Yang satu menewaskan, yang satu menyelamatkan. 3.000 jiwa. Ya. Tapi yang menarik, setelah 3.000 jiwa itu selamat, terus apa yang terjadi? Ayat 42, Kisah Para Rasul 2 kembali ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, maaf. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, tadi kita sudah bahas, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini ayat 44, saya sudah sampai 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, setelah mereka percaya 3.000 jiwa, lalu apa yang terjadi? Mereka tetap bersatu, dan dikatakan mereka ada yang menjual miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang, ya. Dan ada yang kata-kata berkata segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini menarik karena konsep ini masih ada sampai sekarang. Konsep ini masih ada sampai sekarang. Apa yang mereka lakukan ini masih dilakukan sampai hari ini di Israel. Kalau Bapak Ibu main ke Israel, ya, tanya sama yang bawa, ya, kalau Anda ikut kesananya sama saya, tak kasih tahu. Nanti di situ ada satu perkampungan, bukan satu, ada banyak perkampungan, namanya kibbutz. Bisa baca di internet lah kalau sekarang, ya, kibbutz. Kibbutz ini apa sih? Kibbutz ini satu desa di mana orang berkumpul di situ, dan semua ini milik bersama, kecuali istri. Kecuali istri, ya, dan suami tentunya, ya. Nanti ada yang protes, ya, kalau suami berarti milik bersama, ngawur, ya. Suami istri itu milik pribadi, tapi yang lainnya milik bersama. Maksudnya gimana? Contoh aja ya. Kita nih kibbutz, contohnya kita nih kibbutz. Kita bekerja, ya, Pak Danu kerja, Pak Suproko kerja, Pak Aris kerja. Nah, kalau mereka gajinya itu disetorkan semuanya ke kibbutz. Misalnya saya pemimpin kibbutz, ya, semua setor ke saya. Dan nanti kita akan siapin, oh besok kita masak buat siapa? Semua, ya. Oh besok Feli mau masuk SD, perlu uang SPP, ya, siapin, gitu ya. Dari mana? Dari Pak kibbutz, ya. Jadi tidak ada yang jadi milik pribadi, milik bersama. Pak Budi lapor Pak Ketua, besok Selasa saya mau jalan-jalan sama istri. Oh gitu ya. Oh kemana? Oh ke Magelang.
Sasa kemarin ya, pulangnya mau main bowling. Oke siap ya. Ya, oke. Nah, terus gimana? Saya perlu motor. Nah, oke, motor. Motor yang mana? Saya mau pakai yang NMAX. Ya, oke ya. Jadi NMAX hari Selasa dipakai oleh Budi dan Via. Jam sekian sampai jam sekian. Ya. Karena motor itu pun punya kibbutz, bukan miliknya Pak Budi. Ya. Nanti Pak Budi selesai hari Selasa pulang, Pak Parjo ya. Hari Rabu saya pakai Pak Ketua. Oh ya, hari Rabu dipakai Pak Ketua. Jadi motornya milik bersama. Nyervis. Oh ya pakai uangnya kibbutz. Jadi semua itu milik bersama. Ya. Jadi ketika itu terjadi di Kisah Para Rasul 2, alasannya apa sih? Kenapa begitu? Karena pada waktu itu orang Kristen atau pengikut Kristus itu dianiaya. Pengikut Kristus dianiaya. Jadi bayangin kalau Yati yang tadinya belum jadi pengikut Kristus tiba-tiba jadi pengikut Kristus, tetangganya itu tidak suka, dan itu membahayakan Bu Yati. Zaman sekarang masih ada hukum ya. Ya, sekarang kalau kita mukulin orang bisa dipidanakan, tapi zaman dulu rumahnya Bu Yati bisa dibakar, bisa dibunuh. Nah karena itu rumahnya Bu Yati dijual dan hartanya kasihkan ke kibbutz dan kita hidup bersama. Bu Yati lebih aman ya, tetap bisa ngajar ya, uangnya dibawa ke kibbutz dan lain sebagainya. Jadi artinya cerita di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini memang sampai sekarang masih ada namanya kibbutz ya. Bahkan pendiri negara Israel pun mereka lahir di kibbutz ya. Nah tapi yang menarik kalau saya baca ini keberanian yang ketiga. Berani apa sih? Berani berubah. Loh ya, setelah mereka terima Kristus, mereka lifestyle-nya nggak sama, gaya hidupnya sudah tidak lagi sama. Ya, gaya hidupnya yang tadinya tinggal di Panjangan, tinggal di Karangjangkang, tinggal di mana nih? DSB gitu ya. Mereka jual rumahnya dan tinggal bersama-sama. Saya mau tanya nih yang mungkin satu rumah dengan mertua, satu rumah dengan ipar, tinggal bersama-sama enak ya? Gak ada yang berani ngomong keras ya? Enak. Ya don't worry ya, saya tahu ya. Artinya apa? Loh itu bukan sesuatu yang gampang loh. Ya, kita mungkin berpikir enak bersama-sama. Ya enak mau ketemu rong jam nih gereja gitu ya. Enak cuma meritit sehari 2 hari gitu. Enak saya ketemu Feli seminggu sekali. Enak. Coba Feli dititipin saya 3 tahun. Keriting ini 5 rambut ya kan. Ya, keriting ini rambut. Waduh. Kalau cuma ketemu seminggu sekali, cucuku gitu ya. Seminggu sekali ya. Ya, maksud saya tahu ya. Jadi artinya ketika mereka tadinya hidup sendiri-sendiri, hidup dalam rumahnya sendiri, mengelola segala sesuatunya sendiri, tiba-tiba ketika Roh Kudus turun, mereka sudah diajar dan mereka menerima Kristus, mereka harus jual rumahnya, mereka harus tinggal dalam sebuah komunitas, harus berbagi, dan itu selama sisa umur mereka. Itu gampang? Ya, kita bacanya sih gampang. Ya, kelihatannya sih enak. Tapi saya tahu model begini akan banyak sekali konflik. Ya, banyak sekali konflik. Mulai orang yang malas, ya kan? Ya kerja Pak Danu, Mas Purwoko. Sedangkan saya nggak mau kerja. Saya dapat makan yang sama? Dapat. Ya, saya dapat makan yang sama, kuota internet sama. Ya kan? Pasti yang kerja protes dong. Itu masa ya nggak pernah kerja itu. Di rumah tidur aja ya. Sedangkan saya kerja banting tulang, uangnya saya taruh di kibbutz, pasti geger ya. Maksud saya itu baru bicara duit aja ya, belum bicara lainnya. Pasti banyak masalah. Dan yang menarik, mereka berani untuk mengubah gaya hidup untuk sesuatu yang lebih baik. Karena kondisi saat itu keamanan nomor 1, sehingga mereka memprioritaskan. Makanya kenapa zaman sekarang udah gak kita lakukan lagi, ya? Karena sekarang aman. Buat apa kita bikin kibbutz?
cari masalah ya. Tapi zaman itu mereka punya tujuan, punya goal yang besar, dan mereka menciptakan sistem untuk mencapai goal itu. Ya sistemnya kibbutz. Ya sistemnya seperti ini, mencapai goal itu, dan mereka tercapai betul karena dikatakan bahwa ya sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Berarti kan ini ada kesuksesan di balik ini. Ya, dengan sistem yang mereka buat itu jadi hal yang indah. Nah, maksud saya begini, ketika engkau terima Kristus, engkau dipenuhi Roh Kudus, pasti ada semangat untuk bertobat. Saya akui itu. Ya, kita pengen goalnya, saya ingin seperti Kristus, itu goalnya mantap ya. Bahkan setiap hari ke gereja, wah ya, jadikan aku semakin serupa dengan engkau, wah mantap ya. Itu goalnya bagus. Cuma problemnya, terkadang kita nggak punya sistem untuk mencapai goal ini. Hidup kita podo karo biyen. Ya, gaya hidup kita sama. Kalau gaya hidup kita sama, jangan berharap hasilnya beda. Ya hasilnya sama. Beberapa hari yang lalu ada yang sharing sama saya, kesaksian sama saya, sesuatu yang menarik. Ini satu contoh kecil tapi menarik. Beliau jemaat yang cukup senior di tempat ini, ya, dan dia menceritakan interaksi beliau dengan mama saya, almarhum mama saya. Jadi pada suatu kali itu sedang ada percakapan dia dengan mama saya, dan dia cerita bahwa hidupnya itu susah. Kenapa? Karena nggak punya duit. Ya. Setiap mau belanja, tetangga itu belanja beras 1 sak, dia hanya belanja beras setengah kilo. Karena duitnya cuma cukup untuk setengah kilo. Telur cuma cukup 2 biji, sedangkan tetangga beli 1 karton ya, 10 kilo gitu. Gimana nih ya? Terus setelah ngobrol sama mama saya, rupanya dia mengaku bahwa dia punya hutang, dan hutangnya rupanya bunganya tinggi banget. Ya, saya lupa waktu itu hitungannya. Dia yang inget dia ya. Beliau yang inget cerita ke saya, wah pokoknya hutangnya gede lah, bapak bunganya gede, ya, gede banget, bunganya gede banget. Jadi dengan hutang 1 juta dia harus balikin mungkin 2 juta, 3 juta lah ya. Zaman dulu belum ada pinjol ya, jadi ini pasti bukan pinjol, tapi yang lain lah ya. Nah, yang menarik adalah kemudian ibu saya kasih solusi. Gini, ibu saya itu, by the way, ibu saya kerja di sekolah, ya, beliau guru, dan di sekolah itu ada koperasi. Ya, koperasi adalah soko guru ekonomi. Ya, tapi katanya calon dong apa? Koperasi soko guru, soko gurunya guru itu koperasi. Gitu. Karena guru kalau butuh duit minjemnya di koperasi gitu. Ya, maksudnya ibu saya bilang begini, ini bunganya terlalu tinggi, kamu gak akan bisa keluar dari ini, uangmu akan habis cuma buat bunganya doang, mau gak? Mama saya pinjemin dari koperasi, tutup ini, tapi kamu harus bayar di koperasi dengan bunga yang lebih masuk akal. Ada bunganya tetap, tapi lebih masuk akal, lebih kecil, lebih ringan. Oh, mau. Oh ya, akhirnya ibu saya pinjamkan, dan inti kata selesai. Dan dia mulai cicil ke ibu saya untuk koperasinya, maksudnya ya. Nah, selesai sudah 6 bulan atau berapa bulan saya lupa. Cerita beliau sudah selesai. Tapi rupanya dia pengen lagi, aduh kok ini murah ya. Ini murah nih ya, mungkin lebih murah dari kur ya. Ya, ini murah nih. Wah, kemudian dia nembung lagi ke ibu saya. Ini dia sendiri cerita ya, bukan saya ngarang. Beliau sendiri yang cerita ke saya. Ya, dia bilang ke ibu saya, boleh nggak saya pinjam lagi? Oke, ya. Ibu saya pinjamkan lagi di koperasi. Setelah pinjam di koperasi, rupanya ini buat beli emas-emasan.
Maksudnya mas betulan ya, tapi maksudnya mas ya, nggak tahu apa gelang atau kalung whatever, saya nggak tahu, tapi dia beli gitu. Dan rupanya ibu saya mengamati ya. Oke, setelah hutangnya selesai yang kedua ini, dia hutang lagi. Ibu saya tanya, baru yang ketiga ini dia tanya, mau buat apa? Oh, mau beli anting-anting. Karena yang kemarin rupanya dia sudah beli gelang atau kalung, dan sekarang dia mau pinjam lagi untuk beli anting-anting. Lalu yang jadi perkataan ibu saya menarik. Ibu saya berkata, jangan ya, daripada begitu uang untuk cicil kamu simpan. Nggak usah nyicil, nggak usah ngambil di koperasi, tapi kan udah kebiasaan tuh tiap bulan dia nyicil katakanlah 25.000 misalnya ya, nyicil 20, udah sisipin 25 ya. Ketika sudah berjalan 1 tahun baru kau beli anting tanpa berhutang, uangmu sendiri, dan harga anting akan jauh lebih murah karena kau tidak perlu beban bunga. Tahu maksudnya? Kemudian sang ibu ini mengiyakan dan dia lakukan apa yang mama saya nasihati, dan dia bisa beli anting tanpa berhutang, dan uang yang harusnya buat bayar bunga bisa buat tambahan belanja. Ya, apa maksud dari ini semua? Kalau gaya hidup kita nggak berubah, mau visinya setinggi apa ya, mau goalnya setinggi apa, kalau gaya hidup kita nggak berubah ya sama aja ya. Loh, semangat ada bagus, tapi terkadang yang membuat kita stuck, membuat kita tetap ada di tempat, gaya hidup kita sama. Kita perlu membuat satu sistem seperti yang mama saya ajarkan kepada ibu ini, dan seperti yang firman Tuhan kita sudah baca, ada sistem baru yang membuat kita bisa mencapai goal itu. Gitu ya. Saya kasih contoh sederhana aja ya. Bukan saya, aduh Pak Pendeta itu mesti nyinggung rokok mulu, bukan ya. Maksud saya, contoh kasus aja yang paling gampang gitu ya, paling gampang ya. Kalau Anda mau meninggalkan rokok, oke, saya mau meninggalkan rokok, loh bagus. Kalau ada yang betul-betul punya semangat yang mantap, hari ini saya tinggalkan rokok, udah selamanya nggak rokok lagi, itu bagus, that's good. Tapi kan berapa banyak sih yang bisa begitu, gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus bangun sistem. Yang goalnya mau meninggalkan rokok, tapi gaya hidupnya sama, ya repot. Nah, gimana caranya? Ya, yuk kita pelajari ini. Kenapa sih Anda merokok? Ya karena teman-teman merokok. Nah, ini salah satunya ya, teman-teman merokok. Ya, saya kalau rapat RT, aduh itu seperti daging asap. Ya, setiap bapak-bapak pasti paham apa yang saya maksud ya. Wah, pulang itu seperti daging asap. Kenapa? Karena di dalam rapat itu, wow, ya, dupa ya. Ya, dan itu tentu sulit bagi orang yang terbiasa merokok. Pasti sulit. Ya kalau saya, karena saya memang nggak merokok dari dulu, jadi is okay, no problem ya. Ya, tapi kalau yang sedang berjuang untuk meninggalkan rokok itu sulit. Ya, karena itu kita perlu sistem yang baru ya. Coba eliminasi teman-teman yang sukanya ngajak rokok yang mana ya. Bukan berarti kita terus gak berteman dengan mereka, tetapi tidak, kita punya sistem yang baru, punya teman-teman yang baru, punya komunitas yang baru yang tidak merokok, ya kan? Sehingga kita lebih masuk di dalam itu ya. Saya pernah bicara tentang sistem keuangan di dalam keluarga ya. Bagaimanapun juga sistem keuangan suami dan istri itu paling sehat adalah digabung. Sehingga istri tahu suami itu keluar duit apa aja. Suami tahu keluar duit istri itu untuk apa aja. Ya. Loh, saya mau tanya, halo kaum pria, berbuat dosa itu modal nggak? Berbuat dosa modal nggak? Kaum pria ya. Ya, karena ada slogan ya, seorang pria itu semakin kaya semakin nakal ya. Tapi kalau perempuan
semakin nakal semakin kaya, katanya gitu ya. No, just kidding ya. Just kidding ya. No, maksud saya begini, kita harus perlu sistem. Ya, intinya itu, kita perlu sistem. Ya, supaya apa? Loh, supaya goal kita terjadi. Pertobatan tuh gak cuma di mulut gitu loh. Pertobatan gak cuma di awang-awang, saya pengen begini, saya pengen, tapi gaya hidupmu sama. Ya buat apa? Ya, Tuhan, saya mau mulai bulan depan saya berikan perpuluhan. Oh, that's good. Ya, apalagi bendahara pasti langsung amin. Ya. Ya, mulai bulan depan saya mau kasih perpuluhan Tuhan. Tapi gaya hidupmu sama. Terus perpuluhan duit dari mana? Tahu maksud saya? Ya? Saya mau Tuhan untuk JA50. Ketika saya lihat JA50, waduh minusnya banyak banget. Minusnya banyak. Aduh Tuhan, aduh saya mau memberikan 3 juta Tuhan. Ini janji iman saya mau bilang ini ke Bu Brenda, ya kan? Janji iman kayaknya ke Bu Jenengan, ya masih 3 juta. Tapi kalau gaya hidupmu sama, uangmu habis, tanggal 1 gajian, tanggal 30 habis, tanpa ada uang yang tersisa, bulan demi bulan seperti itu, maka janji iman tinggallah. Loh, betul nggak? Setuju ya dengan saya? Kalau memang kita mau, oke Tuhan, saya mau bulan ini saya mau kasih untuk JA50, oke katakan 500.000 Tuhan, saya mau kasih bulan ini ke JA50 500.000. Ini goalnya. Kita bikin sistemnya. Gimana sistem? Terserah sih, ini contoh saja, terserah ya. Ya, salah satu yang saya belajar dari ibu saya, dia ada salah satu cara untuk menyimpan, ya, yaitu puasa. Biasanya sarapan 10.000. Hari ini saya nggak sarapan, 10.000-nya buat JA50. Loh, gampang kan? Loh, ini kan perubahan. Kita yang tadinya biasanya sarapan, sekarang jadi nggak sarapan. Ngerti ya? Ini namanya perubahan gaya hidup. Ini sederhana. Nggak terus saya berkata bahwa Anda semua tidak boleh sarapan. Nggak juga. Maksudnya setiap kita harus punya perubahan gaya hidup. Kalau nggak, ya hidupnya begitu-begitu aja. Ya, saya mau nggak sarapan, 10.000 saya mau saya taruh buat Tuhan, 10.000 saya taruh buat Tuhan. Kira-kira bisa nggak kita kasih kepada Tuhan? Ya bisa. Bulan lalu nggak bisa, bulan ini bisa. Kenapa? Oh Tuhan tingkapkan langit, buka langit dan berikan berkat maka saya bisa lakukan itu. Bukan, karena kita mengubah gaya kita mengubah gaya hidup kita. Yang biasanya Shopee, ya kan? Wah, ya. Kalau habis kayaknya Shopee Pay Later. Shopee Pay Later loh. Ya, lo saya nggak bilang itu salah. Maksud saya gini, kalau kau mau berubah, sekali lagi, kalau kau mau berubah gaya hidup. Ya. Ada Lilin di sini. Ya, Lilin ini waktu itu saya ngobrol dengan Lilin sama Mbak Novi, ya. Dan salah satunya adalah Lilin mau jadi tentara. Bener ya? Oh ya, kalau tentara ya, mau jadi tentara. Dan masukan yang baik dari Mbak Novi apa? Loh, ini goalmu loh, tentara. Nah kalau goalmu tentara, gaya hidupmu berubah dong. Kalau gaya hidupmu sama, bagaimana kau bisa jadi tentara gitu kan? Mbak Novi bilang mulai sekarang kamu harus bertindak seolah-olah besok itu ujian tentara. Olahraganya mulai sekarang, ya lari. Loh, ujian tentara itu kan fisiknya harus kuat ya. Satu-satunya angkatan di tentara yang nggak masuk akal itu angkatan udara. Ya, betul. Angkatan darat itu harus bisa lari, harus bisa jalan jauh. Angkatan laut harus bisa berenang. Angkatan udara nggak bisa terbang loh, nggak bisa terbang, diterima, kacau ya. Harusnya angkatan udara kan bisa terbang. Jadi anggotanya Superman gitu. Ya, kembali ke Lilin tadi ya. Jadi artinya Mbak Novi kasih saran, kasih masukan, kasih nasihat. Kalau kamu punya goal yang baru, gaya hidupmu harus berubah. Selama kamu masih di situ,
Sederhananya begitulah. Ya, lilin harus olahraga jauh lebih giat, ya, makanan-makanan yang bergizi jauh lebih ditingkatkan, ya. Harus belajar dengan rajin karena ada tes kecerdasan juga, ya kan? Sehingga apa? 3 tahun lagi ketika lilin memang harus menghadapi ujian masuk ke akademi militer, dia bisa lalui itu. Betul ya? Perubahan bisa terjadi kalau engkau berubah gaya hidup seperti Kisah Para Rasul 2, dan itu butuh keberanian. Betul ya? Ada banyak yang akan membuat kita khawatir kalau kita berubah, betul nggak? Nah, aku udah nyaman dengan seperti ini 25 tahun begini. Tapi begitu harus berubah, saya tahu akan ada ketidaknyamanan, akan ada banyak kekhawatiran. Tetapi ingat, sistem yang dibangun itu bisa membuat kita mencapai tujuan kita. Apapun tujuannya, ya. Tapi dalam konteks Roh Kudus, tentu tujuan kita menjadi alat-alat kebenaran, tentu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya kan? Jadi saksi Kristus, bisa berkhotbah dengan baik, bisa mengajar dengan baik, dan itu semua bisa terjadi kalau kamu mulai berubah gaya hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon waktunya sebentar untuk kita bersama-sama menyimak warta jemaat yang sudah dibagikan melalui doa maupun dari beberapa warta jemaat. Nanti pada pukul 10 Tunas Remaja akan mengadakan ibadah di mana ujian akan dilayani oleh Ibu Muriani dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Lauda. Pada pukul 15 sore nanti KJ akan kembali mengadakan ibadah offline. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin keluarga kita pagi hari ini belum bisa hadir dalam ibadah pagi, bisa disampaikan bahwa ibadah sore digabung ibadah pagi ini sehingga ibadah sore dihentikan. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat beribadah pagi ini, bisa mengunjungi YouTube Yuk Mengajar dan bisa menyimak rerun ibadah kita pada pagi hari ini. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei di tempat ini kembali diadakan persekutuan doa malam di mana yang bertugas adalah Ibu Hartati. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu, besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 KPK Sukacita dan KPK Kasih akan mengadakan ibadah gabungan dan bertempat di tempat diadakan Proko atau saya sendiri. Pujian dilayani oleh Ibu Ana Saryati dan firman Tuhan dilayani Bapak Tunggoro. Untuk hari Sabtu tanggal 3 Juni JKK akan mengadakan ibadah di mana kelompok umur 3 sampai dengan 8 tahun akan beribadah di gereja. Pujian oleh Ibu Ning, firman Tuhan oleh Ibu India, dan kelompok umur 9 sampai 11 tahun akan mengambil tempat ibadah di lantai 3. Pujian oleh Saudari Mega, firman Tuhan oleh Ibu Febe Kristiana. Meminjak untuk laporan keuangan kas pembangunan tahap ketiga terdapat saldo per 27 Mei 2023 sebesar Rp2.254.375. Sedangkan untuk laporan persepuluhan sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 persepuluhan terkumpul Rp7.585.000 dan persembahan syukur ada sebesar Rp300.000. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semuanya. Kami mewakili panitia CA50 akan menyampaikan laporan keuangan anggaran yang bisa dianggarkan bahwa sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
kami masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp15.668.000 dan kami wakil seluruh panitia CA 50 masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk pakai Tuhan di seorang berkat jemaat di tempat ini untuk rangkaian acara CA 50. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Brida selaku Bendahara CA 50 maupun menghubungi Bapak Pendeta Samuel. Kalau Bapak Ibu mungkin belum sempat ketemu dengan Ibu Brenda ataupun Pak Samuel, mungkin bisa dihubungi via WA. Sampaikan saja kerinduan Bapak Ibu untuk menjadi salah berkat buat rangkaian acara CA 50. Nanti kami akan meresponnya dan kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan support partisipasi kepada kami, apapun bentuknya dan berapapun yang sudah Bapak Ibu berikan. Percayalah bahwa Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan pastinya tidak akan tinggal diam. Dia Allah yang memperhitungkan segala jejak Bapak Ibu semuanya. Untuk minggu depan, ibadah pagi maupun ibadah sore kembali akan diadakan, dan yang bertugas Bapak Ibu bisa menyimak di warta yang ada. Menginjak kepada warta khusus, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alpha tahun ajaran 2023-2024 dengan persyaratan anak berusia 3 sampai dengan 4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu menuju sehat, dan fotokopi orang tua, serta melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dan putra putri atau kerabat yang berusia 3 sampai dengan 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Ibu Ina Nuraini di nomor HP yang sudah tertera. Demikian wata jemaat yang patut mendapatkan kita semua. Terima kasih atas hadirnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tapi kayaknya saya perlu revisi satu. Kayaknya mochi atau tunas itu sedang di Ungaran ya. Ya, jadi nanti sore ada mochi juga. Ya, oh tunas masih ada. Oh, luar biasa. Jadi tunasnya di sini, mochinya lagi di Ungaran itu, sama Om Steven. Ya, waduh, ya luar biasa. Ya, oke, berarti tetap ada mochi. Ya, terima kasih. Tetap ada tunas, mochinya yang di Ungaran. Ya, kalau nggak salah juga anak-anak remaja diundang ke Ungaran juga ya. Oh enggak. Oh, oke, ya. Terima kasih untuk pengumumannya dari Mas Purwoko, dan saya kira kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini, dan saya minta untuk tim pujian dan musik bisa maju ke depan dan kita semua bisa bangkit berdiri dan akan tutup dengan doa.